Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana. Saya ingin menjelaskan tentang menerangkan cara teori kinetik gas, atau bisa disebut juga teori gas ideal. Tonton terus videonya ya. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini sendiri menjelaskan mengenai sifat gas dengan memperhatikan atom maupun molekul gas beserta gerakan-gerakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyelidiki sifat keseluruhan gas berdasarkan gerakan-gerakan yang dilakukan partikel atom maupun molekulnya. Gerakan yang dilakukan atom maupun molekul tersebut tentunya memiliki kecepatan atau V, karena setiap atom atau molekul itu mempunyai massa m. Maka atom maupun molekul tersebut pastilah memiliki energi kinetik, sehingga dapat dirumuskan EK sama dengan 12 dikali M dikali V kuadrat. M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan, dan didapatkan momentum sama dengan P ataupun molekul sama dengan P sama dengan M dikali V. Ketika atom atau molekul bergerak bebas, kemungkinan terjadi tumbukan, sehingga selain daripada energi kinetik dan momentum dan juga gaya. Konsep gas ideal dapat diartikan sebagai model dari gas yang dianggap ideal. Jadi, walaupun gas ideal, sejatinya gas ini masih memiliki atom maupun molekul yang bergerak. Nah, ciri-ciri gas ideal adalah: yang pertama, memiliki partikel berjumlah banyak. Yang kedua, namun partikelnya tidak tarik-menarik. Yang ketiga, partikelnya bergerak bebas. Yang keempat, ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran ruang yang ditempatinya. Yang terakhir, tumbukannya yang terjadi di antara partikel adalah tumbukan lenting sempurna. Hukum-hukum yang berkaitan dengan gas ideal. Yang pertama ada hukum Charles. Rumus dari hukum Charles yaitu V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. V1 sama dengan volume awal, dan T1 sama dengan suhu awal. V2 sama dengan volume akhir, dan T2 adalah suhu akhir. Hukum Gay-Lussac rumusnya adalah P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. P1 sama dengan tekanan awal, dan T1 sama dengan suhu awal. P2 sama dengan tekanan akhir, dan T2 sama dengan suhu akhir. Dan terakhir hukum Boyle. P1 dikali V1. Tekanan awal, V1 sama dengan volume awal, P2 sama dengan tekanan akhir, dan V2 sama dengan volume akhir. Nah, dan terakhir di sini ada contoh soal. Contoh soal sederhana ya. Yang pertama, kamu sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun dan menginginkan sebuah ruangan yang besar. Temperatur ruangan sebesar 240 Celcius. Balon diisi dengan gas helium dan memiliki volume sebesar 0,4 m kubik, serta tekanan di dalam sebesar 0,08 atm. Yang ditanyakan, berapa tekanan akhir balon besar tersebut sehingga menempati ruangan sebesar 0,4 m kubik. Nah, di sini penjelasannya. Yang diketahui, suhunya itu adalah 240 Celcius. Dan volume pertamanya adalah 0,24 m kubik.
dan tekanan awal sama dengan 0,038 atm, volume akhirnya sama dengan 0,4 m kubik. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini sudah diketahui memakai rumus dari hukum Boyle. Rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, karena P2 yang ada diketahuinya ini tidak ada, maka kita cari P2-nya dulu. Nah, P2 sama dengan P1 dikali V1 dibagi V2. P2 sama dengan P1 adalah 0,038, V1 sama dengan 0,24 dibagi V2 sama dengan 0,4. 0,038 dikali 0,24 dibagi 0,4 sama dengan 0,0028 atm. Terima kasih. Gimana? Mudah kan? Jangan lupa tonton terus kalau yang belum mengerti. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.